Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Master SPDI, Guru Mata Pelajaran Quran Hadis di MTS Matlaul Anwar, Desa Turus, Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, Angkatan 2 di LPTK UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran secara luring di MTS Matlaul Anwar, Desa Turus, Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Praktek pembelajaran ini saya laksanakan pada kelas 8 dengan materi pokok ayat tentang infak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 254. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita di hari ini, kita berdoa dulu secara bersama-sama. Pada kalian silakan untuk memimpin doanya. Siap, sebelum belajar marilah kita doa. Doa dimulai. Doa selesai. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya. Apa ada yang tidak hadir? Tidak ada. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Sebelum ke materi hari ini, seperti biasa, Bapak ingin mengecek kerapihan dulu. Silakan coba berdiri dulu sebentar. Semuanya sudah rapi ya? Silakan dulu kembali. Nah, sebelum ke materi kita hari ini, Bapak akan menanyakan dulu tentang materi kita di minggu sebelumnya. Ya, silakan, ada yang tahu kita kemarin belajar apa? Pak, Ya. ayat tentang infak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Quran Surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18. Ya. Ayat tentang infak di jalan Allah, surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18. Ya. Ayat 15-nya masih ingat? Berbicara tentang apa? Ya, Pak. Ya. Tentang manusia yang dari harga pemerintah yang Ya. Ayat ke-16-nya ada yang masih ingat? saya, Pak. Tentang manusia jika disempitkan rezekinya menganggap Allah Subhanahu wa Ta'ala menghinakannya. Jika dimuliakan ya, jika diluaskan hartanya merasa mulia, ayat 15. Ayat ke-6-nya jika disempitkan rezekinya merasa terhina. Ayat ke-17-nya Saya, Pak. ya, Perintah menyambungi anak yatim. perintah menyambungi anak. Yatim. Kemudian terakhir ayat ke-18, Saya, Pak. Perintah memberi makan orang miskin. perintah memberi makan orang Miskin. Alhamdulillah masih ingat ya pelajaran kita di minggu-minggu sebelumnya ya, atau pelajaran di sebelumnya. Alhamdulillah ya. Nah, jangan lupa untuk terus belajar ya di rumahnya masing-masing agar materi yang sudah kita pelajari ya di sekolah kita bisa amalkan terutama ya di kehidupan kita sehari-hari. Nah, baik, di sini Bapak sudah menyiapkan materi kita hari ini ya, yang akan kita pelajari. Nah, materi kita hari ini ya masih berkaitan dengan materi sebelumnya, yaitu tentang infak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tetapi di sini beda suratnya, yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 254. Ya.
Nah, sebelum ke materinya, Bapak akan membacakan di sini kompetensi dasarnya ya. Nah, pertama menganalisis isi kandungan Quran surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18, kemudian Quran surat Al-Baqarah ayat 254 dan 261 tentang infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua mendemonstrasikan hafalan Quran surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18, Quran surat Al-Baqarah ayat 254 dan 261 ya. Kemudian yang ketiga melalui diskusi dan tanya jawab siswa dapat menyimpulkan isi kandungan Quran surat Al-Baqarah ayat 254 tentang infak di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan baik, dan yang terakhir melalui mengamati ayat peserta didik dapat mendemonstrasikan hafalan Quran surat Al-Baqarah ayat 254 dengan baik dan benar. Nah, itu ya untuk kompetensi dasar, kemudian indikator dan tujuan pembelajaran kita di kesempatan kali ini ya. Di sini Bapak akan menayangkan video yang nanti kalian akan simak ya. Aku nggak ngerti Bapak, kayaknya ada yang disembunyikan. Pak, motor anak udah jelek nih. Motornya masih bagus. Makanya dulu Angkat Bapak ambil pensiun. Benar? Waalaikumsalam. Ya bulan dia dengan ambil pensiun. Ya, baik. Setelah menyimak video tadi ya, kira-kira apa yang ada dalam pikiran kalian? Saya Pak, Ya. orang tua yang suka berinfak atau bersedekah. Orang tua yang suka berinfak atau bersedekah ya, menolong orang lain. Selain itu, Saya Pak, ya, anak muda yang berkorban demi pendidikan anak-anaknya. ya, anak muda yang berkorban demi Pendidikan anak-anak. ya. Video tadi kita lihat anak muda itu adalah anaknya ya, dari seorang kakek atau orang tua tersebut ya, yang awalnya tidak bersedekah ya, atau dalam artian tidak suka bersedekah, tetapi setelah melihat orang tuanya ya yang bersedekah, dia pun termotivasi untuk ikut serta dalam bersedekah ya, yaitu di pendidikan ya, di pendidikan anak. Nah, kenapa orang tua dan anak muda tadi hobi untuk bersedekah atau termotivasi untuk bersedekah? Saya Pak, Ya, karena setelah meninggal kita akan dilindungi oleh Allah sedekah kita. ya. Karena setelah meninggal yang akan menaungi kita nanti adalah sedekah. Ya. Sedekah itu adalah tabungan kita di akhirat. Ya. Jadi kalau tabungan di dunia kita di bank ya, kalau misalnya tabungan di akhirat itu dengan cara bersedekah. Ya. Nah, jadi di video tadi ya memberikan gambaran kepada kita tentang infak atau sedekah ya, sehingga di video tadi kita melihat anak-anak yang belajar ya, anak-anak yang ada fasilitas belajar karena sedekah orang tua dan anak muda tadi ya. Nah, ini kaitannya dengan pelajaran kita hari ini ya, Quran surat Al-Baqarah ayat 254 ya. Nah, Bapak akan tampilkan di sini ya Quran surat Al-Baqarahnya ayat 254 berupa video. Nah, setelah itu kalian pun di sana ada Al-Quran ya, bisa menyimaknya juga, dan di laptop kalian juga ada ya Quran Al-Baqarah ayat 254. Nah, di sini Bapak tampilkan dulu ya untuk Quran surat Al-Baqarahnya, kalian bisa simak ya. أيها الذين آمنوا
ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. Nah itu ya Quran Surat Al-Baqarahnya ayat 254. Kalian bisa melihat lebih detailnya lagi di Al-Quran ya, atau di media pembelajaran kalian yang lain ya, sumber pelajaran kalian yang lain. Nah, karena ini sudah duduk berdasarkan kelompok ya, Bapak di sini sudah menyediakan tugas kelompok ya. Jadi kalian silahkan nanti untuk mengerjakan tugas ini ya. Kalian bisa melihat untuk referensinya atau sumbernya, baik itu Al-Quran ya, atau sumber belajar yang lain seperti misalnya online ya, kemudian di buku-buku referensi yang lain ya, untuk mengerjakannya. Kelompok satu ini ya tugasnya. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, ini tugas kelompok 5 ya. Silakan ya diisi sesuai dengan tugasnya kelompok masing-masing ya. Nah di sana ada tugas kelompok, untuk referensinya silakan dicari ya, baik di buku sumber di Al-Quran ya maupun dengan media online ya. Silakan. Silakan yang bawa Al-Quran ya, dibuka Al-Qurannya ya. Sebagai referensinya silakan dibuka di sana ya. Gimana, sudah beres semua? Ya, nah kalau sudah beres, kita akan presentasikan ke depan ya, dari masing-masing kelompok. Bapak minta nanti untuk ke depan ya, membacakan hasil diskusinya. Dan untuk kelompok yang lain ya, silahkan disimak. Dan apabila ada yang perlu ditanyakan ya, silahkan ditanyakan nanti kepada kelompok yang sedang presentasi di depan. Ya, paham ya? Silakan untuk yang pertama kelompok 1 untuk maju ke depan. Ya. Kelompok yang lain silakan disimak ya, dan silakan ajukan pertanyaan kalau memang ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok
akan mempersentrasikan hasil diskusi kami tadi. Berinfak dengan mengharapkan imbalan materi yang lebih tentu tidak dianjurkan karena hakikatnya infak dilakukan semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, infak merupakan bentuk rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Harta adalah cobaan dalam bijaknya jika kita berinfak dengan niat agar harta yang kita miliki akan menjadi penolong melati. Kesimpulannya ialah jika kita berinfak jangan sekali-kali mengharapkan akan mendapatkan balasan dari yang lebih. Seperti infak sedekah, maka ingin mendapatkan mobil. Berinfaklah dengan semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau ada yang ingin bertanya? Silakan, ada yang bertanya? Saya. Silakan dibacakan pertanyaannya. Infak kita insya Allah diterima dengan penuh ikhlas. Adapun balasan pahala tidak mesti dibalas dengan bentuk materi. Bisa saja Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas dengan kesehatan, keberkahan dan lain sebagainya. Apakah ada yang bertanya lagi? Tidak. Cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 1 ya, maka bisa menangkap tadi dari apa yang dipresentasikan di depan tentang infak ya, yang dimana tadi disebutkan, dibacakan bahwa infak 5.000 mengharapkan 10.000, atau misalnya 5.000 mengharapkan uang yang lebih banyak, misalnya 50.000 dan lain sebagainya ya. Itu sebetulnya baik-baik saja, tetapi alangkah lebih bijaknya, alangkah lebih baiknya kita berinfak ya semata-mata mengharapkan ridho Allah. Adapun Allah ya membalas kepada kita ya dari infak kita ya, mau berupa materi atau bisa juga Allah memberikan balasan kepada kita, mungkin badan yang sehat ya, keluarga yang harmonis ya, dan lain sebagainya. Jadi Allah membalas kebaikan kita itu yang baik tentunya bagi kita ya. Allah Maha tahu ya apa yang harus diberikan kepada kita. Jadi kita jangan beranggapan kita berinfak 1.000 ingin mendapat 10.000 ya, misalnya berinfak 5.000 ingin mendapat 50.000 ya. Tapi berinfaklah kita untuk mengharapkan ridha Allah. Ya, alhamdulillah ya, semua sudah mempresentasikan hasil diskusinya atau membacakan hasil diskusinya di depan, dan Bapak apresiasi ya. Tepuk tangan buat kita semua. Ya, semuanya bagus ya. Nah, untuk kesimpulannya dari apa yang sudah kita pelajari tadi ya, sebelum kita simpulkan, ada yang mau menyimpulkan? Saya, Pak. Ya. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya bahwa jangan sampai kita menyesal di akhirat kelak terhadap harta yang kita miliki di dunia. Harta yang kita miliki adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita gunakan atau sisihkan untuk berinfak atau sedekah agar harta yang kita miliki menjadi berkah dan bisa menolong kita di akhirat kelak. Ya, tepuk tangan. Sekali tadi yang disimpulkan ya. Jadi kesimpulannya adalah bahwa harta yang kita miliki adalah titipan ya, adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebuah titipan maka akan dipertanggungjawabkan, akan ditanyakan ya. Titipan tersebut akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kelak nanti digunakannya untuk sedekah ya, harta yang kita miliki. Nah, maka kita di sini harus mampu membelanjakan harta yang kita miliki ya di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai menyesal ya, jangan sampai menyesal, dikatakan di surat Al-Baqarah ayat 54 tersebut ya. Jadi orang yang rugi itu orang yang
tidak menginfakkan hartanya di jalan Allah, ya, sehingga menyesal setelah datang hari kiamat, ya, tidak ada lagi yang namanya jual beli, tidak berguna lagi, harta yang kita miliki itu tidak ada artinya, ya, tidak berguna lagi. Maka sekarang selagi kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk hidup di dunia ini, ya, dan apabila diberi harta yang cukup, ya, untuk berinfak atau bersedekah, segeralah, ya. Jangan menunggu misalnya Pak saya belum kaya, nanti setelah banyak hartanya ya baru nanti akan bersedekah. Jangan seperti itu, ya. Berinfak sesuai kemampuan kita, ya. Punya 2.000 kita berinfak dengan uang 2.000. Punya 5.000, 10.000 dan semampu kita dan seikhlasnya, ya. Atau tidak punya uang bisa dengan tenaga. Tidak punya tenaga mungkin kita punya ide, ya, dan lain sebagainya. Semampu kita. Jangan sampai kita menafsirkan bahwa infak itu harus dengan uang saja, ya. Nah, baik, kita masuk ke hafalan, ya. Basir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna hum zalimun. Shadaqallahul azim. Bapak di sini sudah menyediakan lembar kerja, ya, tugas individu yang kalian nanti akan kerjakan secara individu, ya. Ini tadi tugas kelompok, ini tugas individu, ya. Silakan kalian tugaskan masing-masing, ya, dikerjakan masing-masing, ya. Jangan lupa kasih nama dan hari dan tanggal, ya. Yang belakang 3 orang. Silakan dikerjakan, ya, masing-masing, ya. Gimana, sudah beres semua? Sudah. Silakan dikumpulkan ke depan.
Jadi kelompok mana yang nilainya teratas dan tercepat? Ya, yang cepat, yang kelompok mana nanti kita bisa langsung melihat secara langsung. Ya, makanya di sini diperlukan ketepatan, kecepatan dan kerjasama yang baik. Paham ya? Paham. Baik, semua sudah siap? Siap. Ya, baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dikerjakan. Kelompok dua yang di atas. Masih kelompok dua yang di atas, yang masih memimpin disusul oleh kelompok 5 ya. Ayo yang lain dibaca baik-baik ya, dipahami, jangan salah pilih. Masih kelompok dua yang di atas. Ayo kelompok 4 ya, kelompok 4 juga disusul. Masih kelompok 2 yang paling atas. Yang kedua kelompok 5. Masih kelompok 2 yang atas. Ayo kelompok 2 yang sesuai ya. Yang kedua kelompok 5. Yang ketiga 3 menyusul. Jadi peringkat kedua. Semangat ya. Kelompok 4 masih di bawah. Kelompok 3 sekarang. Ya, kelompok 2 dan kelompok 1. 1 dan 3 masih berputar posisi. Yang masih kelompok 2. Dibaca semuanya baik-baik ya. Yang masih
peringkatnya tadi ya. Nah, ini peringkatnya. Peringkat 1 kelompok 2, kelompok peringkat 2 kelompok 1, peringkat 3 kelompok 3, peringkat 4 kelompok 5, dan peringkat 5 kelompok 4. Tepuk tangan buat kita semua. Nah, alhamdulillah ya, untuk pelajaran hari ini sudah selesai ya. Bapak harapkan apa yang sudah kita pelajari ya di pertemuan kali ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ya. Amin. Nah, untuk di pertemuan yang akan datang kita akan membahas Quran surat Al-Baqarah ya, masih berkaitan dengan infak di jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu ayat ke-261 ya. Baik, kita tutup untuk pertemuan kali ini ya dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih, mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.